Hai hai hai, lanjutan jalan cerita Art si Raja Iblis sudah ada nih teman-teman. Di video kali ini, Art dan Irina akan masuk ke dalam akademi dan memulai kehidupan baru bersama. Art masuk ke dalam akademi ini sih sebenarnya karena mau ngikutin Irina doang. Soalnya Art kan mau terus bersama dia. Lalu apakah mereka berdua bisa lulus bareng dan tetap bersama? Nah, jawaban dari pertanyaan itu dan lanjutan jalan ceritanya akan ada di dalam video ini teman-teman. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir ya. Kalau begitu langsung aja teman-teman, ini dia alur cerita Shijou Seikyo no Daimou, Murabito Ani Tensei Suru. Hari ini adalah hari di mana Art dan Irina datang ke Akademi Sihir La Ville menemui Pak Golde selaku kepala akademi. Beliau begitu memuji mereka berdua. Pak Golde sama Irina sih nyambung-nyambung aja ya kalau bicara, tapi Art sama sekali kebingungan. Kayak ini contohnya. Kepala akademi memuji kehebatan mereka. Kalau menurut Art, Irina wajar dipuji begitu, karena ia berasal dari Putri Baron. Sedangkan dirinya, dia kan cuma anak desa biasa. Kemudian Pak Golde menyinggung tindakan mereka yang berhasil menyingkirkan ratusan goblin saat desa mereka diserang dulu. Akibat dari aksi itu, mereka jadi dibebaskan ujian masuk jenis praktek, tapi masih harus tetap menjalani ujian tertulis. Singkat cerita, tiba juga hari pengumuman penerimaan siswa baru. Wah, Irina lulus nih! Bahkan ia ada di antara siswa yang nilainya bagus. Sekarang waktunya mencari nama Art. Kok nggak ada? Apa jangan-jangan dia nggak lulus? Art sudah menduga hal ini, soalnya dia curiga sama soal ujian yang kemarin. Terlalu mudah katanya. Pasti soal jebakan nih, pikir Art. Setelah dicek sampai bawah, ternyata nama Art ada. Art langsung lega dong, tapi pas dia lihat, nilainya 0. Kok bisa nilai segitu dia lulus? Tiba-tiba saja Pak Golde datang dan mengucapkan selamat atas lulusnya mereka berdua. Beliau langsung memuji kesempurnaan jawaban Art. Dengar pujian itu, Art jadi bingung dong. Nilai 0 kok malah dipuji. Jadi gini, sebenarnya jawaban Art jauh melebihi hipotesis akademi dalam standar ideologi modern. Karena itu mereka menganggap jawaban Art salah semua. Selanjutnya Pak Golde berteriak ke seluruh anak-anak. Katanya mereka beruntung bisa belajar bersama anak yang mewarisi darah penyihir agung. Anak dari Jack Meteor dan Carla yang mencetak sejarah karena berhasil melindungi ibu kota serta membinasakan dewa jahat yang bangkit 10 tahun lalu. Pak Golde pun memanggil Art dengan sebutan putra pahlawan agung. Mendengar cerita itu, Art tidak percaya kalau orang tuanya ternyata bukan orang sembarangan. Tapi ya udahlah ya, itu nggak masalah buat Art. Yang penting dia bisa terus bersama Irina. Nah, pas mereka masuk ke dalam kelas, tiba-tiba saja banyak anak-anak yang mengerubuni mereka berdua. Mirip-mirip anak populer lah. Cuma ya biasa, kalau ada yang suka pasti ada juga yang nggak suka. Kayak mereka ini contohnya. Padahal anak-anak pada heboh dengan kehadiran Art dan Irina. Kelompok ini malah sibuk menindas perempuan. Gadis ini dituduh pakai cara kotor untuk bisa masuk ke dalam akademi. Udah gitu mengalami kekerasan juga lagi. Irina yang melihat tindakan itu langsung menghentikan mereka. Melihat ada yang ikut campur, dia selaku pelaku perundungan yang bernama Elraldo Spencer langsung menyombongkan diri. Kemudian dia mengatakan kalau gadis rendahan itu adalah putri Kon yang melayani keluarganya. Jadi Irina tidak berhak ikut campur. Mendengar perkataan sombong si Elraldo, Art pun turun tangan. Ia menyuruh Elraldo untuk minta maaf pada gadis itu. Ya dia udah pasti nggak mau lah. Malah dengan entengnya dia ngajak Art duel. Katanya kalau dia kalah, dia akan menuruti perintah Art tadi. Art sih nggak masalah, tapi Irina sedikit khawatir karena ternyata Elraldo cukup kuat untuk disebut squire termuda di kerajaan. Setelah tahu kalau Irina kenal siapa dia, Elraldo jadi merasa kalau mereka semua termasuk Art ini bukan tandingannya. Lalu tiba-tiba saja datang seorang wanita yang sepertinya dia adalah guru di sini. Art yang mendengar ucapan wanita ini langsung gak asing dengan suaranya. Saat dilihat, ternyata benar dia adalah Olivia, salah satu jenderal Raja Iblis Farvatos. Art langsung panik dong, kok bisa dia ada di sini? Dengan wajah seramnya, Olivia bertanya pada Art, apa keributan ini terjadi akibat ulahnya? Ya Art spontan mengiyakan. Dalam hati, Art udah khawatir banget nih teman-teman. Soalnya kalau Olivia tahu siapa Art sebenarnya, dia pasti akan marah besar padanya. Soalnya dia kan sudah meninggalkan tugas raja begitu saja dan memilih reinkarnasi tanpa ada persetujuan yang lain. Nah, saking paniknya, Art berkata, senang melihatmu sehat seperti biasa, Olivia. Seperti biasa? Ini kan baru pertama kalinya mereka bertemu. Waduh, Art keceplosan. Karena tadi Olivia mendengar tantangan duel dan ia tertarik dengan itu, jadi Olivia mengizinkan mereka untuk berduel. Gak pakai nanti-nanti, saat itu juga mereka memulai duelnya.
Art sih nggak memikirkan duel ini. Ia lebih fokus gimana caranya mengeluarkan kekuatan tanpa harus dicurigai Olivia. Sedangkan anak-anak yang lain sudah yakin 100% kalau El Raldo lah yang pasti akan menang. Ia pun mulai menyerang Art. Efeknya sih lumayan ya. Namun Art bisa menangkisnya dengan menggunakan Mega Wall dan itu tanpa rapalan teman-teman. El Raldo jadi tahu kalau Art boleh juga nih kemampuannya. Mereka sempat mengobrol, namun El Raldo tidak suka sikap santai Art. Soalnya Art kan sedang berhadapan sama dia. Dan akhirnya ia pun menyerang Art dengan Mega Flare. Art kaget. Serangan seperti itu disebut Mega Flare. Jelas-jelas itu cuma flare biasa. Karena melihat Art yang masih bisa menghindar, El Raldo pun mulai kesal. Akan tetapi Art justru menyindir El Raldo. Katanya gaya yang sok-sokan begini hanya membuatnya terlihat konyol. Tapi dia ngerti sih sama apa yang El Raldo rasain sekarang. Soalnya dulu Art juga pernah ada di masa-masa kayak gitu. Sihir tingkat rendah dikasih nama keren, lalu sok-sokan saat mengaktifkannya. Kemudian ia pun mengingatkan kalau kebohongan seperti itu hanya akan membuatnya sengsara. El Raldo kesel banget dong digituin. Dengan penuh amarah, ia kembali menyerang Art. Kali ini ia memakai serangan yang katanya Giga Flare. Art jadi bingung. Kok Giga Flare? Ini kan cuma flare beruntun. Setelah melenyapkan serangan, Art pun berniat ingin memberitahukan seperti apa sih serangan yang namanya Giga Flare itu. Gile, efeknya parah nih. Hanya dalam hitungan detik, pertahanan El Raldo hancur. Ia pun mengaku kalah dan langsung minta maaf. Lalu hanya dengan jentikan jari, serangan dahsyat itu pun lenyap begitu saja. Dengan begitu, Art memenangkan duel ini. Dengan wajah yang masih ketakutan, gadis itu pun berterima kasih pada Irina dan Art. Tak lama Olivia nimbrung percakapan mereka bertiga. Gawat! Art lupa kalau ada Olivia di sini. Ia pun langsung memastikan kalau tadi Art langsung mengaktifkan sihir lain kan saat ia menyerang El Raldo. Art menjawab dengan seadanya. Katanya dia cuma memakai sihir pertahanan Mega Wall. Itu biar El Raldo gak terbakar kena Giga Flare. Belum selesai Art menjelaskan, Olivia langsung memotong dan mengatakan kalau Art melakukan double cast ya. Karena nggak tahu apa-apa, jadi Art bertanya, emang ada yang salah? Seluruh murid yang mendengar kaget tidak percaya. Art jadi tambah bingung. Ini kan cuma 2 sihir, bukan mengaktifkan puluhan sihir sekaligus. Kenapa reaksinya begitu? Olivia langsung menjelaskan kalau di era ini double cast dianggap sebagai skill yang terlupakan. Dengan wajah curiga, ia bertanya, kenapa Art tetap memakai double cast padahal pengetahuan tentang skill terlupakan dari double cast sudah jadi pengetahuan umum? Olivia pun berjanji padanya, suatu saat nanti dia akan mencari tahu informasi tentang Art. Gawat nih. Singkat cerita, kelas Olivia pun dimulai. Ia langsung menyuruh muridnya untuk membentuk tim yang terdiri dari 3 orang. Wis, anak-anak langsung berkerumun minta bergabung tim dengan Irina dan Art dong. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang dipilih sama Irina ataupun Art. Malah yang mereka pilih adalah gadis ini. Gadis yang mengalami perundungan tadi. Kita jadi tahu nih siapa nama dia. Ginny Fin de Salvan, panggil saja Ginny. Setelah semua membentuk kelompok, Olivia kembali menjelaskan kalau misi mereka adalah turun ke lantai 3 membasmi Black Wolf. Dan jangan lupa, kuliti ia lalu bawa ke hadapannya. Sekedar informasi aja nih teman-teman, Black Wolf merupakan monster kelas B+. Di saat anak-anak mengeluh karena rank monsternya terlalu tinggi, Olivia malah melirik Art dan berkata, misi segini pastinya mudah kan buatmu? Wah. Karena takut semakin dicurigai, Art pun segera mengajak Irina dan Ginny untuk memulai misinya. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan Black Wolf. Ginny langsung jatuh terduduk saking takutnya. Tenang Ginny, ada Art dan Irina. Nah, kan? Mereka berhasil? Lah, tapi serangan mereka kelewatan. Monsternya malah jadi hancur begini. Mana bisa dikuliti kalau kayak gini? Tak lama, Ginny minta maaf ke Art dan Irina. Permintaan maafnya ini karena ia merasa dirinya hanya menjadi beban untuk mereka berdua. Art sepertinya paham. Ia langsung menawarkan apakah Ginny mau diajarkan sesuatu? Sebenarnya sih Art cuma mau meningkatkan kepercayaan dirinya. Jauh di dalam hati, Ginny mau banget diajarin. Tapi balik lagi, ia merasa nggak pantas mendapatkan itu semua. Irina pun mulai meyakinkan Ginny. Ia mengatakan kalau mereka berdua ini adalah temanmu, jadi jangan sungkan ya. Dan akhirnya dengan yakin Ginny mau diajarin. Pelajaran pun dimulai. Percobaan pertama, Ginny gagal. Hal biasa itu.
Tapi dia malah balik gak percaya diri lagi. Art sampai berkata kalau turunan Sukubus mempunyai bakat tinggi untuk urusan sihir. Lah, dia malah makin down. Emang gak mudah sih membangkitkan semangat seseorang yang sudah bertahun-tahun mengalami kekerasan fisik dan mental. Tak lama, Art dapat ide. Katanya Ginny gak boleh nyerah, soalnya masih ada hal lain yang ingin diajarkan. Nah, kebetulan banget ada monster yang datang menyerang mereka. Art langsung mempraktekkan ajarannya. Kali ini tentang teknik pengaktifan sihir secara cepat dengan memproyeksikan lingkaran sihir ke udara, atau kata lainnya, script magic. Irina langsung berkata kalau dia sama sekali belum pernah mendengar teknik itu. Ya iyalah, ini kan teknik ciptaan Art. Art kembali berkata kalau mereka berdua juga bisa menggunakan sihir itu, soalnya ini teknik untuk menyederhanakan aktivasi. Caranya juga gampang. Mereka cukup masukin mana yang ada di udara ke dalam lingkaran sihir sebagai sumber energinya. Jadi pemakaian mananya 0 dan tak terpengaruh dengan kondisi penggunanya. Maka dari itu, mereka berdua harus ingat gimana cara buat lingkaran sihir yang akan Art ajarkan ini. Singkat cerita, Ginny berhasil mempraktekkan ajaran Art. Lalu ia pun spontan merangkul tangan Art. Irina yang melihat adegan ini jelas cemburu. Ia langsung bergegas menggandeng tangan kiri Art dan mengajaknya menguliti Black Wolf. Pas banget udah mau dekat sama tujuan mereka, nggak sengaja mereka malah menginjak lantai yang ada dungeon hall-nya. Alhasil mereka terjun ke lantai dasar deh. Udah gitu ini juga merupakan sarang dari bos lantai. Dan bos lantai di sini adalah Minotaur, si manusia sapi. Nggak lama Art mengatakan kalau ini akan jadi pelajaran terakhir tentang script magic. Waduh, udah keadaan genting gini masih sempat-sempatnya Art ngajarin mereka. Nah, pelajarannya kayak gini. Yang pertama, jika mereka bertarung sedekat ini, sebaiknya jangan menggunakan script magic. Mereka harus menjauh terlebih dahulu. Cara menjauh yang efektif salah satunya adalah dengan mendorong musuh. Yang kedua, teknik ini sangat efektif saat dipakai ketika musuh sedang lengah. Soalnya kekuatan script magic bisa dipakai secara beruntun dan nggak perlu memakai mana. Kemudian Art meminta Ginny mempraktekkan ilmu yang barusan ia ajarkan. Karena mental Ginny masih drop, Art pun kembali berkata, "Kumpulkan keberanianmu dan tinggalkanlah masa lalumu." Banyak kata-kata motivasi yang Art berikan padanya, dan itu membuat Ginny kembali berpikir. Hingga akhirnya ia yakin kalau inilah saatnya dia harus bangkit. Emang ya, kalau orang sudah bangkit dari keterpurukan, pasti bisa melampaui batas kemampuan yang selama ini ia tanamkan. Keren, Ginny! Kamu berhasil mengalahkan bos lantai, dan juga kamu berhasil bangkit dari kehidupan burukmu selama ini. Singkat cerita, karena gak berhasil menguliti Black Wolf, tim Art pun membawa tanduk bos lantai sebagai gantinya. Irina sama Ginny bangga banget bisa bawa itu kemari. Bahkan mereka juga mengatakan kalau Art telah mengajar mereka script magic. Nah loh, Olivia jadi makin curiga nih. Mendengar kedua gadis ini keceplosan, Art pun langsung berakting seakan-akan semua itu tidak benar. Bahkan ia sampai mengatakan kalau mereka sangat amat kesulitan saat melawan bos lantai. Nah, pas Art mau kembali pulang, tiba-tiba saja Olivia menahannya dan mengajak ngobrol santai. Hayo kamu, ketahuan kah? Kira-kira menurut kalian Art ketahuan gak nih teman-teman? Kita buktikan di next episode ya. Kalau begitu, jalan cerita Art sampai di sini dulu. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.